mengunjungi 26 kota, kabupaten, tanpa ada pemberitaan, tanpa ada posting, tanpa ada itu semua. Dan tujuan saya adalah mendengar. Tujuan saya belajar, tujuannya menyerap. Jadi seluruh kegiatan yang saya kerjakan itu tidak ada postingannya. Tidak ada. Jadi kalau boleh dicek, tidak ada sama sekali. Tapi saya, dan tidak ada berita. Sempat sih ada berita, tapi itu tidak sengaja. Karena wartawannya sholat duhur di tempat yang sama dengan saya sholat duhur gitu. Di Blora gitu. Terus wartawannya, ini Pak Anies gitu. Iya, kok di sini Pak? Gila ya. Ya kan boleh-boleh aja saya di sini. Tapi kemudian jadi berita, saya ke Blora dan partai-partai di Blora ditanyain, mereka nggak ada yang tahu semua gitu bahwa saya datang. Nah, tapi tujuannya adalah menyerap. Nah, di situ saya bertemu dengan pelaku-pelaku seni yang banyak sekali, dan merasakan betapa besarnya peran kesenian di dalam masyarakat kita. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, mereka menjadi orang-orang rujukan, dan terutama saya ketemu dengan para dalang di banyak tempat. Itu dalang itu salah satu yang paling banyak kita temui dan bercerita tentang bagaimana kegiatan mereka. Jadi saya merasakan aspek kultural yang sangat kuat di dalam perjalanan kemarin. Nah, saya bersyukuri bisa melihat dari dekat ketangguhan bangsa kita, keuletan, walaupun juga ada unsur pasrah ing pandum gitu. Apa itu pasrah ing pandum itu? Menerima atau nerimo ing pandum lah gitu. Nerimo ing pandum, pasrah dengan kondisi, tapi secara umum tangguh, ulet, kuat walaupun tantangannya besar. Mas, ini kan waktunya juga terbatas ya. Ini kan semangat kita itu kan semangat perubahan. Nah, kalau kita tetap konteksnya kebudayaan, itu Mas Anies melihat apa yang harus kita teruskan, apa yang harus kita stop. Jadi bisa dijelaskan itu Mas, apa yang juga mungkin harus kita mulai dari sekarang dan apa yang harus kita perbarui. Ya, sebenarnya kalau lihat kebudayaan ya Mas, pertama cara pandang negara terhadap kegiatan kebudayaan berbeda dengan ketika kita memandang di sektor-sektor lain. Di bidang kebudayaan ini ada pelaku-pelaku yang berkarya, yang mereka bisa berkarya dengan atau tanpa dukungan negara. Ini berbeda dengan kalau kita membangun yang sifatnya infrastruktur keras, di mana itu memang negara harus hadir. Kalau di bidang kebudayaan itu mereka akan berkarya. Nah, tetapi bila mereka diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, itu mereka bisa berkarya lebih hebat lagi. Jadi menurut saya perubahan nomor satu adalah negara ajak bicara para budayawan, ajak bicara para seniman, lalu berikan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang Anda butuhkan dari negara untuk Anda bisa berkarya? Berikan pertanyaan ini. Jadi kita kita jangan berpretensi seperti kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Justru kita harus tanya apa yang dibutuhkan sehingga negara bisa melakukannya. Misalnya gini, waktu itu kami di kementerian membuat Badan Pengembangan Film Indonesia. Karena kami ingin film itu maju. Dan kemudian waktu itu saya membuat badannya, Badan Pengembangan Film. Dan Badan Pengembangan Film itu maksudnya kita ingin nanti alokasikan sumber daya. Tapi itu membuat badan itu bukan inisiatif saya, bukan. Saya ngobrol dengan teman-teman perfilman. Mereka mengatakan kita perlu dukungan, kita perlu membuat studio alam yang besar yang bisa mengundang produksi dunia. Kita ingin mixing film itu tidak harus dilakukan di Bangkok, kita ingin melakukannya di Indonesia. Tapi kita nggak punya alatnya semua. Nah, baik dengan adanya badan itu, negara bisa investasi di alat-alat setara dengan alat-alat yang ada di Bangkok, sehingga mereka tidak perlu pergi ke sana, bisa di sini. Itu nggak bisa diselenggarakan oleh swasta, karena biayanya besar. Negara yang invest, tapi itu dibuat bukan keinginan menteri. Pak menteri yang ngobrol, beritahu kebutuhannya, lalu negara menyiapkan. Nah, kami berpandangan di bidang kebudayaan ini jangan berpretensi seperti negara tahu apa